Pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang banyak sekali memanfaatkan gua-gua, baik yang secara alami maupun secara buatan Jepang sendiri yang memanfaatkan tenaga-tenaga pekerja Indonesia yang dikenal dengan sistem Romusa. Tujuannya adalah untuk sebagai tempat pertahanan, tempat persembunyian, tempat perlindungan, dan sebagai tempat berbagai penyimpanan senjata atau barang logistik pada saat Perang Dunia Kedua. Untuk mempertahankan diri dari tentara Belanda dan sekutunya, pada tahun 1942 maka dibuatkanlah gua-gua pertahanan di Kota Kupang. Gua pertahanan itu terdapat di Kelurahan Lilimba, Kecamatan Lebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gua ini dinamakan sebagai Gua Patusuba. Patusuba itu artinya adalah batu yang ditanam. Batu ini adalah tempat bersembahyangnya para nenek moyang terdahulu. Lalu pada akhirnya adanya gereja di tempat itu. Lalu pihak gereja pun mulai merusak berbagai tempat bersembahyang orang tua dahulu. Salah satunya adalah Patusuba ini. Dan di bawah Bukit Patusuba ini terdapat sebuah gua peninggalan Jepang. Gua tersebut terdapat 20 lebih gua atau sekitar 48 gua, itu diperkirakan. Masyarakat sekitar sebenarnya sudah tahu dari zaman dahulu ada keberadaan dari gua tersebut. Nah, karena dahulu ini sebagai tempat bermain anak-anak di sekitar gua tersebut. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan, mereka tidak tahu adanya banyaknya nilai sejarah dari gua tersebut. Gua tersebut itu ada sekitar 3 hektar. Gua tersebut, gua Jepang ini tempat penyimpanan minyak, senjata, dan lain-lain. Lalu pada akhirnya gua tersebut pernah mengalami kebakaran dan selama 3 bulan lamanya kebakaran karena saking banyaknya tangki-tangki minyak di dalam gua tersebut. Lalu pada akhirnya ada salah satu pendeta yang ditempatkan di daerah gereja dekat gua tersebut. Atau datang ke Patusuba. Lalu pendeta itu mendapat informasi bahwa di bawah Bukit Patusuba itu terdapat gua Jepang. Lalu pendeta tersebut mulai berempati dan mulai melakukan jejaring sosial untuk mempublis gua tersebut. Dari sanalah mulai mendapat respon dari berbagai pihak setelah pendeta tersebut menelusuri gua tersebut dan mempubliskannya di media sosial. Banyak sekali pihak yang berempati juga terhadap gua tersebut. Salah satunya memang dari pihak pemerintah pun ada respon, alhamdulillahnya. Tapi sampai sekarang gua tersebut belum ada campur tangan sama sekali dari masyarakat karena dilihat bahwa gua tersebut masih asli khas peninggalan gua Jepang. Karena dilihat juga bahwa gua tersebut ditemukannya 3 bulan yang lalu. Sebagai generasi muda, kita harus menilai objek wisata sejarah kali ini dilihat dari nilai sejarahnya, di mana ini sebagai warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang diperkenalkan ke dunia. Lalu peninggalan bersejarah ini mempunyai berbagai banyak sekali manfaatnya, diantaranya sebagai menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, lalu sebagai bukti nyata dari peristiwa sejarah dan mempertebal rasa kebangsaan dan memperkokoh rasa persatuan. Peninggalan bersejarah ini diwarisi dari generasi masa lalu, dipelihara saat ini, dan diteruskan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Desi Indah Permatasari. Di sini saya ingin berpendapat tentang pengelolaan gua Jepang di Kota Kupang. Mendengar cerita dari teman-teman yang sudah mengunjungi gua Jepang di Kota Kupang tersebut, kemarin ada beberapa teman yang bercerita tentang sirkulasi udara yang dirasakan ketika masuk dalam gua Jepang tersebut. Meskipun banyak sekali orang yang berada di dalam gua, sirkulasi udaranya tetap masih bagus. Itu mungkin juga karena keberadaan beberapa pintu gua Jepang yang
membuat sirkulasinya menjadi bagus. Tetapi ada juga teman yang bercerita ketika mereka keluar dari gua Jepang tersebut, mereka merasakan bahwa banyak sekali debu yang ada dalam gua Jepang tersebut. Ketika keluar, mereka menyadari bahwa sepatu dan juga baju-bajunya kotor karena terkena debu yang ada di dalam gua Jepang tersebut. Menurut pandangan saya, mungkin lebih baik lagi apabila pengelolaan di wisata gua Jepang tersebut terkelola dengan baik. Contohnya ada pengelola yang bisa membersihkan ataupun menjaga gua Jepang tersebut agar tetap bersih, sehingga ketika wisatawan berkunjung di gua Jepang tersebut mereka merasakan nyaman. Pemerintah juga harus berkontribusi dalam pengelolaan gua Jepang tersebut, karena apabila pemerintah berkontribusi dalam pengelolaan gua Jepang tersebut, otomatis nama gua Jepang, nama wisata gua Jepang tersebut akan dikenal oleh banyak orang. Pastinya akan menambah perekonomian warga yang berada di sekitar gua Jepang tersebut. Mereka bisa menjual sesuatu yang khas dari kota Kupang. Diperlukan juga dari masyarakat di sekitar kota Kupang untuk mempublikasikan wisata gua Jepang dalam bentuk gambar-gambar yang disediakan dalam akun Instagram ataupun akun-akun media sosial yang lainnya, yang itu bisa terjamah oleh banyak warga dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dengan terkelolanya wisata gua Jepang tersebut dengan baik, otomatis nama kota Kupang pun akan semakin terkenal, dan tidak dipungkiri juga wisata gua Jepang pastinya akan menjadi wisata budaya. Tentang masyarakat pada zaman dahulu menggali gua Jepang tersebut untuk markas ataupun tempat menyimpan persenjataan. Oleh karena itu diperlukan sekali kontribusi warga masyarakat sekitar di kota Kupang dan juga pemerintah serta perangkat-perangkat lainnya yang bisa mempublikasikan atau bisa mengelola wisata gua Jepang tersebut agar tetap terkelola dengan baik dan menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi serta bisa menjadi tempat untuk belajar ataupun tempat untuk menggali-gali sejarah pada zaman dahulu pada masa Jepang. Halo teman-teman, perkenalkan aku Tia Mitra. Kali ini aku akan sedikit berbagi tentang kesan dan juga pesan ketika aku berkunjung ke gua Jepang yang terletak di Fatsusuba, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana gua ini baru saja dieksplor atau dibagikan, diperkenalkan kepada masyarakat luas kisaran 3 bulanan ya. Jadi ini masih, menurut saya masih sangat baru, dan wisata ini masih sangat baru, namun wisata ini luar biasa menurut saya. Lalu untuk kesannya sendiri, saya sangat senang, sangat luar biasa, dan saya mendapatkan sesuatu yang sangat unik, di mana saya melihat benar-benar di sana masih sangat terjaga keasrian alam. Bahkan juga ketika saya masuk ke dalam gua itu, saya melihat bekas pahatan dari gua itu masih benar-benar terjaga, dan tidak ada sentuhan tangan orang-orang zaman sekarang untuk memperbaiki atau mengubah dari segi bentuk dan lain sebagainya, kecuali memang mungkin di depan gua itu memang sudah ada penggalian untuk membuka pintu gua yang sudah mulai tertutup longsor dan lain sebagainya, karena ada di beberapa tempat yang benar-benar sudah tertutup akses jalan keluar dan akses jalan masuknya karena sudah tertutup tanah. Nah seperti itu, dan juga di dalam guanya sendiri juga sudah ada beberapa tanah yang jatuh dari atas, sehingga ada reruntuhan tanah seperti itu. Namun itu sangat luar biasa menurut saya, sangat menjadi kesan yang unik ketika saya bisa berkunjung ke sana karena untuk pertama kalinya juga. Lalu untuk pesannya sendiri, saya mewakili kelompok saya
kami memiliki 3 pesan. Yang pertama untuk pemerintah agar tetap memperhatikan, tetap mendukung masyarakat sekitar untuk dapat membangun lebih lagi wisata yang sangat luar biasa ini. Lalu yang kedua, kami juga berpesan untuk masyarakat sekitarnya agar tetap melestarikan apa yang ada, kekayaan alam yang ada di sana, wisata yang ada di sana, tetap menjaga lingkungan yang ada. Lalu yang ketiga, kami juga berpesan untuk wisatawan yang datang ke Gua Jepang Fatu Suban ini agar bisa menceritakan mulut ke mulut kepada orang lain dan teman-teman, mungkin teman-teman dekat, keluarga, bahwa ada satu wisata yang sangat luar biasa di Fatu Suba ini, terkhususnya di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ini. Kiranya kedepannya menjadi wisata yang sangat luar biasa. Dan kami juga berharap bahwa Gua Jepang yang ada di Fatu Suba ini semakin dikenal banyak orang dari seluruh Indonesia, bahkan juga nantinya akan dikenal di seluruh dunia seperti itu. Dan ini akan menjadi wisata yang luar biasa, dan kami sangat mendukung untuk pembangunan dan relokasi dari jalan menuju guanya sendiri dan juga wilayah guanya sendiri yang mungkin perlu perbaikan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini sedikit pemaparan dari Gua Jepang yang ada di Fatu Suba ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dari segi strategis wilayahnya, perjalanan, dan juga alam-alam sekitarnya tetap dilestarikan. Terima kasih. Bye.